Shalom, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rusiana, Septi, Veronica, Yumisa, dan saya Yusuf Roni. Dan kami saat ini membahas tentang kronologi kematian Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, kisah penyalipan dan kematian Tuhan Yesus dicatat di dalam keempat Injil. Sekalipun keempatnya punya ciri khas tersendiri dan menggambarkan peristiwa kematian Yesus. Namun secara historis mencatat kronologi peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus sebagai berikut. Yang pertama adalah perjamuan makan di sebelum Yesus disalibkan atau perjamuan terakhir. Dan yang kedua adalah pengkhianatan salah seorang murid terdekatnya, yaitu Yudas. Dan yang ketiga adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yang keempat adalah penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Yang kelima, pengadilan Yesus di depan pemuka agama Yahudi. Dan yang keenam, penyangkalan sebanyak 3 kali oleh murid terdekatnya, yaitu Petrus, bahwa dia mengenal Yesus. Dan yang ketujuh adalah pengadilan Yesus menurut hukum Romawi yang dilakukan oleh Pontius Pilatus. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan, dan di sana dia mati, kemudian dikuburkan tidak jauh dari sana. Ya. Menurut hukum Yahudi, Yesus dituduh melakukan pelanggaran agama karena mengaku sebagai anak Allah, berfaedah menyamakan dirinya dengan Allah, dan ia merupakan penghujatan yang harus dihukum mati. Di bawah pemerintahan Romawi, pengadilan Yahudi tidak berhak menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Oleh karena itu, mereka melimpahkan kasus ini kepada pengadilan Romawi agar hukuman mati dapat dijatuhkan kepada Yesus sendiri. Setelah itu, Yesus disiksa. Selama pengadilan, Yesus telah merasakan siksaan itu, dipukuli oleh para prajurit dari pemuka agama, dari Raja Herodes, dan dari tentara Romawi. Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan bersama-sama menjadi satu kumpulan di sekeliling Yesus pada saat itu. Mereka menanggalkan pakaian dan mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Mereka menganyam suatu mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar, disuruh memikul kayu salibnya sambil berlanjut menuju ke tempat penyalipan. Nah, tempat penyalipan Yesus itu berada sedikit di luar tembok kota Yerusalem, di bukit yang disebut tempat Bukit Tengkorak atau Golgota. Jalan yang dilalui Yesus pada saat itu menuju ke tempat penyalipannya itu dikenal dengan Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan, bisa juga disebut dengan jalan salib. Simon orang Kirene. Para serdadu Romawi menggiring Yesus berlanjut keluar dari benteng Antonia ke tempat penyalibannya. Dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang baru datang dari luar kota bernama Simon. Penulis Injil Markus mengenali orang ini sebagai ayah Alexander dan Rufus. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus pada bahunya. Yesus disalibkan. Yesus digantungkan pada kayu salib dengan dipaku kedua tangannya. Dia mulai digantung di salib sejak sekitar pukul 9 pagi. Pada pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, kegelapan melanda kawasan itu.
Di antara jam 3 sampai 6 sore, Yesus mati. Dua orang lain yang bersama-sama disalib. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penjahat, yaitu Matius dan Markus. Secara spesifik menyebut mereka penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya, Yesus di tengah-tengah. Penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya seperti orang-orang banyak yang menyaksikan penyaliban itu. Tulisan di kayu salib. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa dia dihukum. Tulisan itu dibuat dalam 3 bahasa. Yang pertama, Latin atau bahasa resmi pemerintah Romawi. Yang kedua, Yunani atau bahasa yang semakin umum dipakai. Yang ketiga, Ibrani atau bahasa Set. Para pandai menduga bahwa masing-masing Injil mencatat tulisan dalam bahasa yang mereka kenal baik. Matius mencatat tulisan bahasa Ibrani, Lukas mencatat tulisan Yunani, Yohanes yang menulis Injilnya di kemudian hari mengingat tulisan bahasa Latin. Markus mencatat kata-kata yang dipakai bersama di ketiga tulisan itu dalam Injilnya. Buktinya adalah bahwa banyak huruf dan kata-kata hendak membuat tulisan-tulisan itu kurang semakin sama panjangnya jika mengikuti bahasa-bahasa tersebut. Peristiwa yang menyertai kematian Yesus ketika Yesus mati. Injil mencatat terjadinya hal-hal mengherankan berikut ini. Yang pertama, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Yang kedua, terjadilah gempa bumi. Yang ketiga, bukit-bukit batu terbelah. Yang keempat, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal wujud. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang kelima, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian berkata, "Sungguh dia ini adalah anak Allah dan juga ia memuliakan Allah," katanya. "Sungguh orang ini adalah orang benar." Datanglah prajurit-prajurit untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalib agar cepat mati dan mayat-mayat dapat diturunkan. Hal ini atas permintaan orang-orang Yahudi kepada Pilatus, berhubung hari itu persiapan sebelum Paskah Yahudi. Ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa dia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit ini menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumunan di situ untuk tontonan itu melihat apa yang telah terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pontius Pilatus dan setelah mengabulkan segera mengapani mayatnya dengan bubuhan rempah-rempah oleh Nikodemus dan mengubur mayat itu dalam kubur